Berikutnya, saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buserna. Warga Desa Wonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, digemparkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi sekarat di tengah jalan area persawahan setempat Senin pagi. Saat pertama kali ditemukan, jasad Hartono 43 tahun dalam posisi tergeletak dengan kondisi mulut mengeluarkan darah. Karena telat mendapat pertolongan medis, Hartono yang sehari-harinya sebagai pengamen akhirnya tewas di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad Hartono dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Aparat Polsek Trowulan yang mendatangi lokasi meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti, diantaranya uang ratusan ribu rupiah dan alat mengamen. 3 kakak beradik tersangka kasus pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI diringkus aparat Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Pesanggerahan. Ketiga tersangka diduga mengeroyok seorang bintara pembina desa atau Babinsa Kodim 0504 Jakarta Selatan, Pelda Alex Edison, di kawasan Petukangan Pesanggerahan 12 Oktober lalu. Pengeroyokan bermula ketika korban menegur salah seorang tersangka yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain. Tidak terima ditegur, tersangka malah memanggil 2 saudaranya dan langsung mengeroyok korban. Meski korban sudah menyebut dirinya anggota TNI, namun para tersangka yang merupakan kakak beradik ini tetap memukuli korban hingga mengalami luka-luka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Karena tak kunjung mendapatkan uang dan keuntungan arisan, puluhan ibu rumah tangga yang mewakili 100 peserta arisan mendatangi Polres Pasuruan Kota untuk melaporkan bandar arisan Senin pagi. Ibu-ibu rumah tangga ini melaporkan seorang perempuan terduga pelaku berinisial RDY yang diduga tidak menepati janji untuk membagi uang jatah arisan dan keuntungan kepada para peserta atau anggota arisan. Karena tergiur mendapatkan keuntungan yang dijanjikan terlapor, korban menyetorkan uang 500.000 hingga 1 juta rupiah dengan keuntungan 20 hingga 30% tiap minggunya. Terlapor juga mengiming-imingi anggota arisan 1 unit sepeda motor bagi mereka yang berani menyetor ratusan juta rupiah. Kenyataannya arisan hanya berjalan 2 bulan dan 1 bulan terakhir terlapor tak mampu lagi membayar. Dari sekitar 100 peserta arisan, nilai arisan yang dilaporkan mencapai 3 miliar rupiah. 2 pemegang sepeda motor ini baru saja ditembak polisi di bagian kaki saat ditangkap di rumahnya di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Dalam aksinya, Bambang dan Guntori bersama satu rekannya menghentikan sepeda motor korban seorang pelajar di jalan sepi dan menodong korban dengan senjata tajam. Selain sepeda motor, para tersangka juga merampas ponsel dan uang korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor bodong yang diduga hasil kejahatan tersangka yang belum dijual. Aparat Polres Lampung Utara mengimbau teman tersangka yang masih buron untuk segera menyerahkan diri sebelum polisi bertindak tegas. 12 anggota geng motor yang diduga terlibat kasus pencurian dan penganiayaan terhadap 2 korban di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin pagi ditangkap Satreskrim Polsek Perbaungan di sejumlah tempat berbeda. Ke-12 anggota geng motor ini diduga menganiaya 2 pemuda 1 Oktober lalu saat tengah mengendarai sepeda motor. Kedua korban mengalami luka di kepala dan sekujur tubuhnya akibat dikeroyok. Selain dianiaya, sepeda motor korban juga turut dibawa kabur para pelaku. Polisi akan memanggil orang tua para pelaku. Tim gabungan dari Pos Angkatan Laut Muntok, Unit Intel Lanal Bangka Belitung, dan Pakamla Menumbing mengagalkan penyelundupan 22 ton minyak mentah atau minyak cong yang dibawa dari Provinsi Sumatera Selatan. Minyak ilegal diselundupkan melalui jalur laut menggunakan 2 unit truk dengan muatan tangki besar. Selain mengamankan puluhan ton minyak ilegal, tim gabungan juga menangkap sopir beserta kernet truk. Para tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.